Jadi matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Tanda kurungnya bisa berupa kurung biasa seperti ini atau kurung siku yang sudutnya tajam seperti ini. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti matriks A, matriks B, atau matriks C, dan seterusnya. Nah, tadi kan aku udah ngomong tentang baris dan kolom. Matriks apa sih pengertiannya? Baris dalam matriks disebut adalah susunan horizontal atau ke samping, dan yang kolom matriks adalah susunan vertikal atau dari atas ke bawah. Susunan matriks contohnya seperti ini. Di sini ada matriks A yang elemennya ada A, B, C, yang kemudian adalah baris ke-1, D, E, F ini baris kedua, G, H ini baris ketiga, A, D, G ini kolom ke-1, B, E, H ini kolom kedua, C, F ini kolom ketiga. Nah, setelah kita mengenal susunan matriks, kita akan mengenal yang namanya ordo matriks. Ordo matriks adalah ukuran matriks yang dilihat dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Contoh ordo matriks di atas adalah 3x3, di mana ada 3 baris dan 3 kolom, makanya disebut 3x3. Nah, untuk menentukan elemen dalam matriks dapat dinotasikan dengan AIJ, di mana A itu nama matriks, I itu mewakili baris, dan J mewakili kolom. Contoh dari contoh di atas, A31 yang dimana A adalah nama matriksnya, 3 ini elemen baris ketiga nih, dan 1 ini elemen kolom ke-1. Nah, kita lihat yang baris 3 kolom 1 itu apa? Adalah G. Jadi A31 itu adalah G. Oke. Berikutnya adalah operasi matriks. Nah, operasi matriks terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini harus kedua matriks atau lebih harus berordo sama agar dapat dioperasikan. Jika tidak, maka tidak dapat dioperasikan. Misalnya jika 2 kali 2 juga harus ditambah atau dikurang dengan 2 kali 2. Contohnya seperti ini. 2, 5, 4, 5 tambah dengan matriks 8, min 5, 2, min 1. Nah, ini kita bisa operasikan yang posisinya seletak. Misal baris 1 kolom 1 dengan baris 1 kolom 1. Jadi 2 tambah 8 itu 10, 5 tambah min 5 itu 0, 4 tambah 2 itu 6, 5 tambah min 1 itu 4. Nah, ini hasilnya. Begitu pula dengan pengurangan, yaitu kita bisa mengoperasikan yang seletak di 8, min 9, min 1, min 4, min 6, min 10, min 5, min 4, jadi plus ini, di min 5 plus 4 itu min 1, dan 0, min 6 itu min 6. Nah, ini hasilnya. Berikutnya adalah perkalian. Nah, untuk perkalian caranya yaitu kita mengalihkan baris dengan kolom. Jadi 4 dikali dengan 9 hasilnya adalah 36. Terus kita 5 tambah dikali 1 itu plus 5. Nah, selanjutnya kita kalikan baris 1 dengan kolom 2. Jadi 4 dikali 5 itu 20, dan 5 dikali min 3 itu min 15. Terus yang berikutnya adalah baris 2 dengan kolom 1, yaitu 10 dikali 9 itu 90, min 1 dikali 1 itu min 1. Kemudian baris 2 dengan kolom 2, jadi 10 dikali 5 itu 50, dan min 1 dikali min 3 itu plus 3. Nah, jadi hasil perkalian matriksnya adalah 36 tambah 5 itu 41, 90 min 1 itu 89, 20 min 15 itu 5, 50 plus 3 itu 53. Nah, jadi hasil perkaliannya adalah ini 41, 5, 89, 53. Nah, kemudian operasi berikutnya adalah menghitung trase atau diagonal utama matriks, yaitu dari sisi kiri
atas ke kanan bawah. Trase hanya ada pada matriks persegi yang jumlah baris dan kolomnya sama. Seperti ini, matriks A ini mempunyai trase seperti ini. Karena dia bentuknya persegi dan ordonya, kolom dan barisnya jumlahnya sama. Yaitu trase itu diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, trase itu hasil jumlahannya. Ini ada 2, 3, dan min 4. Jadi trasenya adalah 2 plus 3 itu 5, min 4 itu 1. Jadi trase matriks A itu 1. Contoh lain, jika diketahui matriksnya P, kita bisa mencari nilai yang terdapat variabelnya seperti ini dengan mengurutkan sesuai diagonal utamanya, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Kita susun seperti ini: x min 2y plus 2x min 1 plus y plus 3 sama dengan 1. Itu 1 itu terasanya ya. Nah, ini ada yang x plus 2x itu 3x, min 2y plus y itu min y, terus ada min 1 plus 3 itu plus 2 sama dengan 1 ini. Nah, ini kita bisa pindah 2 ke sini. Jadi 3x min y sama dengan 1 min, ini kita akan pindah ruas, jadi 1 min 2, jadi hasilnya min 1. Jadi terasanya yaitu 3x min y sama dengan min 1. Oke. Ini adalah persamaan dua matriks. Nah, yaitu dengan menyamakan dua matriks yang biasanya ada variabelnya. Nah, ini bisa kali, bisa tambah, bisa kali, tergantung soalnya. Ini ada matriks 2x 4y min 1 5 dikurangi x plus 4 6 4 1 sama dengan min 1 0 min 5 4. Caranya yaitu kita bisa menyamadengankan atau persamaan dengan yang seletak. Jadi 2x min dalam kurung x plus 4 sama dengan min 1. Jadi 2x min x min 4 plus 1 benda ruas ini sama dengan 0. Di x min 3 sama dengan 0, di x nya sama dengan 3. Nah, untuk mencari y, itu y min 1 min 6 sama dengan min 5. Itu y sama dengan, ini min 1 min 6 itu min 7, benda ruas ini jadi plus 7, jadi min 5 plus 7, y nya ketemu sama dengan 2. Kemudian adalah transpose matriks, yaitu ketika matriks diubah dari baris menjadi kolom. Contoh, matriks A itu yang normalnya seperti ini, jadi 2, 1, 4, 5 ditranspose dengan ini nama matriksnya yaitu A, dilambangkan dengan huruf T besar seperti ini, dipangkatkan, elemennya diubah jadi ini dari baris menjadi kolom, jadi 2, 4, 1, 5. Nah, contohnya seperti ini. Matriks A itu 6, 5, min 1, 0. B itu 1, 5, 5, 1. Nah, hitung A transpose plus B. Nah, kita transposan dulu mana yang A transportnya. Jadi A transportnya kan tadi A biasanya kan 6, 5, min 1, 0. Ditransposkan jadi ini baris menjadi kolom, jadi 6, 5, min 1, 0 plus B nya kan 4, 1, 5, 5, 1. Jadi kita operasikan, jadi 6 plus 1 itu 7, min 1 plus 5 itu 4, 5 plus 5 itu 10, 0 plus 1 itu 1. Di hasil A transpose plus B itu ini ya. Kemudian ada jenis-jenis matriks. Matriks pertama adalah matriks satuan atau matriks identitas, atau bisa disebutkan dengan matriks I. Itu matriks yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen diagonal lainnya 0. Contohnya matriks identitas 2x2, ini yang diagonal utama atau dari kiri atas ke kanan bawah itu 1, 1, dan yang lainnya itu adalah 0. Yang ketiga, yang I3 juga begitu. Itu dari yang kiri atas ke kanan bawah itu 1, 1, 1, yang lainnya itu adalah 0. Bisa dipahami ya. Kemudian ada matriks segitiga atas, yaitu matriks yang di atas diagonal utama ini bernilai, sedangkan yang di bawahnya
ini bernilai 0 atau sama dengan 0, bisa disebut sebagai matriks segitiga atas. Jadi yang di atas diagonal utama ini berupa angka, yang di bawahnya itu bernilai 0 atau sama dengan 0. Nah, bisa pahami ya. Dan ada matriks segitiga bawah, ini kebalikan dari segitiga atas. Kalau yang atas kan yang atas yang bernilai, kalau yang bawah ini yang bawah yang bernilai. Maksudnya di bawah diagonal utamanya, jadi yang di atas diagonal utama itu bernilai 0 atau sama dengan 0. Nah, kemudian ada matriks simetris, yaitu yang matriks asal disama dengan matriks transpose. Contoh seperti ini. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian transposnya matriksnya ini yaitu A, D, G, B, E, H, C, F, I. Ini disama dengan kan. Nah, yang namanya matriks simetris. Di B sama dengan D, C sama dengan G, E sama dengan D sama dengan B, F sama dengan H, G sama dengan C, H sama dengan F. Jadi simetris seperti itu. Yang terakhir kita akan membahas tentang determinan dan inverse matriks. Yang pertama adalah determinan. Nah, untuk mencari determinan matriks, kita bisa mensimbolkan determinan dari suatu matriks dengan nama matriksnya ditaruh di sini dan diapit oleh dua garis tegak atau kurung tegak. Ini disebut dengan determinan matriks. Nah, untuk menghitung determinan matriks adalah seperti ini. Rumusnya seperti ini, yaitu A dikali D dan B dikali C. Kemudian hasilnya dikurang, yaitu det A ini sama dengan A kali D min BC. Nah, kemudian kita bisa satu contoh, yaitu ada matriks A sama dengan 2, 3, 7, 5. Nah, det-nya A ini adalah 2 dikali 5 dikurangi 3 dikali 7. Kita perhatikan perkalian dulu ya. Jadi 2 kali 5 itu 10, 3 kali 7 itu 21. Jadi 10 min 21 itu adalah min 11. Jadi determinan A matriks ini adalah min 11. Nah, kemudian adalah inverse. Nah, inverse ini rumusnya adalah A-nya disimbolkan dengan pangkat min 1. Dan untuk mencarinya yaitu kita bisa menggunakan rumus 1 per det A atau determinannya dikali dengan A join A. Nah, misal ada contohnya inverse seperti ini, yaitu A sama dengan 5, 6, min 11, min 13 ini masih A biasa. Kita inversekan, caranya yaitu 1 per determinannya. Determinannya adalah A kali D di min B dikali C. Jadi 5 kali min 13 min 6 dikali min 11. Nah, kita kalikan dengan A join A. A join A itu caranya kita menukar D dengan A. Jadi ini dia 5 min 13. Ini jadi min 13 di sini di posisi 5 tadi, 5-nya di posisi min 13. Nah, untuk BC-nya itu posisinya tetap tapi tandanya berlawanan. Jadi ini kan ini yang A biasanya kan 6-nya kan positif. Di sini jadi negatif. Ini di negatif ini jadi positif. Jadi kalau misalnya di sini dua-duanya negatif, ini dua-duanya positif. Jika ini salah satu negatif, jika salah satu juga bakal negatif. Jika ini positif semuanya negatif semua, kalau ini negatif semuanya positif semua. Tergantung tandanya matriks awalnya. Nah, ini sudah tahu ya A join. Kita hitung 1 per 5 kali min 13 itu min 65. 6 kali min 11 itu min 66. Min 65 min 66 jadi plus ya, ini jadinya min 65 plus 66 itu jadi 1 per 1. Nah, kita kalikan dengan matriks di A joinnya itu min 13 min 6 11 5. Nah, karena ini 1 per 1 itu kan kalau dikali 1 dibagi 1 kan hasilnya sama. Jadi hasil inverse-nya dari matriks A 5 6 min 11 min 13 ini inverse-nya adalah min 13 min 6 11 5. Nah, inilah inverse-nya atau hasilnya. Oke.
Sekian dari saya tentang bab matriks ini. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di materi berikutnya.